Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Pandeglang akan mendemonstrasikan kunci supervisi akademik. Saya Ion Rohimah dari SMP Negeri 3 Cibaliung. Saya Tati dari SDN Citepus 2. Saya dari SDN Citepus 1. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah. Gimana Ibu, juga sehat? Mau di musim. Yang ingin saya kembangkan pada saat coaching ini, Pertanyaan pertama, Bu Yo, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan pada proses coaching ini? baik Ibu, kompetensi yang saya kembangkan pada saat melakukan coaching yaitu present atau kehadiran penuh. Yang saya kembangkan pada saat melakukan coaching yaitu present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi 3 hal yang Ibu akan kembangkan pada saat ini. Nah, yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang Ibu spesifik yang akan dikembangkan pada proses coaching ini? Dari ketiga kompetensi inti tadi, yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kesadaran penuh, kehadiran penuh ya Bu ya. Gitu. Itu saja. Iya Ibu. Baik, nanti akan saya amati ya, kira-kira mana yang akan lebih spesifik dikembangkan dari itu. Dan yang ketiga Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu proses dari coaching ini? Jadi tujuan dari proses coaching ini yang saya harapkan dari indikator tadi, saya berharap coach dapat menemukan solusi dari masalah-masalahnya. Jadi dengan saya hadir penuh di dalam pembicaraan beliau, jadi beliau itu bisa menggali kompetensi-kompetensi yang ada di dalam diri beliau sehingga bisa memecahkan masalahnya. Seperti itu. Baik Ibu Yo, berarti nanti terakhirnya Bu Yo ini akan menggali lebih dalam lagi ya, dengan pertanyaan dan berbobot, dan kesadaran penuh juga akan terus ditingkatkan lagi. Terima kasih Bu Yo ya. Nanti sebentar. Iya Ibu. Nanti proses coachingnya ya nanti terlaksana dengan diharapkan ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga sehat? Iya sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih Bu Tati. Gimana nih? Saya buka WA, maaf ya, baru kebaca ini WA kemarin. Saya tuh kemarin Bu Tati yang ngobrol ya? Nih. Oke. Baik nih Bu Tati, karena ada waktu nih, kita masih jam istirahat ya, mumpung saya lagi leluasa, ada waktu luang, mau bicara apa?
jadi Bu Tati ini ingin berbicara dengan saya masalah guru ini yang dihadapi sama Bu Tati ya, dengan gimana? Saya kan beliau ya dari Iya betul sekali Bu Tati. diam aja gitu. Iya. Padahal nih guru-guru itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada yang udah disediakan oleh pemerintah ya. Jadi ini ternyata masalahnya mereka malah asik dengan pembelajaran mereka yang monoton, yang itu-itu aja, tidak ada mau perubahan gitu ya. Berarti itu yang dihadapi oleh Bu Tati. Nah dari perbincangan kita yang sebentar ini Bu Tati, kira-kira apa yang diharapkan oleh Bu Tati? Saya mengharapkan gitu ya, guru-guru itu bisa memanfaatkan kesenangan di sekolah. Sarana prasarana di sekolah itu kan ada tablet, itu kan bisa dimanfaatkan untuk siswa, terus juga ada laptop, bisa dimanfaatkan untuk gurunya gitu, bisa membuat pelajaran atau misalkan bisa bisa misalkan untuk apa gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu ya, pembelajaran yang dilakukan di kelas. Jadi harapan Bu Tati itu terhadap guru-guru di sekolah Bu Tati itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada itu untuk media pembelajaran supaya siswa di kelas itu lebih aktif lagi seperti itu ya. Nah, yang setelah diamati oleh Bu Tati, apa alasan mereka kurang menggunakan teknologi atau bantuan dari pemerintah tersebut? Alasannya kenapa? Alasan yang saya pernah bertanya ya sama beliau katanya juga bagaimana gitu buat media pembelajaran Oh, jadi kendalanya guru-guru tersebut itu ternyata belum bisa menggunakan laptop ya. Nah, dari misalkan nih kalau dikasih angka gitu ya Bu Tati. Kalau dari Mahir kan 10 nih, kira-kira nih teman-teman Bu Tati itu menguasai gadget atau laptop ini, mereka itu kira-kira ada di angka berapa? sekitar angka 3 mungkin. Sangat rendah karena paling juga ya bisa misalkan web aja gitu. Kadang ya juga yang masih kurang. Kadang ada yang tidak bisa sama sekali. Mungkin 2 angka. Oh, jadi mereka itu kalau diangkakan itu ada kisaran 2 dan 3 levelnya ya. Dan ini tentunya sangat berpengaruh sekali ya. Dunia zaman sekarang kan udah zaman teknologi, tentunya harusnya mereka mau belajar ya. Nah, dari ketidakmampuan guru tersebut, apa yang sudah Bu Tati lakukan? Selama ini sih saya pernah melakukan atau pembelajaran, saya pengenalan media atau yang lebih itunya saja, misalkan bagaimana sih yang gampang gitu yang pernah saya lakukan itu membuat RPP dengan cara berketik gitu. Oh iya. Kan mengoperasikannya seperti itu. Kalau membuat media itu rasanya Jadi Bu Tati baru mengajarkan kepada guru-guru di sekolah Bu Tati itu hanya baru membuat RPP saja. Sedangkan yang lainnya belum diajarkan ya sama Bu Tati. Jadi mereka itu bagaimana dengan antusias mereka pada saat Bu Tati mengajarkan RPP tersebut kepada guru-guru? antusiasnya lumayan mereka semangat gitu. Mungkin kalau misalnya dulu ada masalah. Berarti pada saat melakukan kegiatan atau Bu Tati melatih mereka untuk membuat RPP, berarti guru-guru Bu Tati itu mau ya untuk diajak kerjasama, mau untuk membuat belajar sepertinya ya. Nah, kalau seperti itu, kalau mau kira-kira rencana apa yang akan Bu Tati rencanakan untuk selanjutnya? Kalau untuk membuat RPP kan udah saya ajarin nih, ya. Saya kan pengen itu memanfaatkan teknologi tersebut untuk pembelajaran untuk siswa agar siswa itu diintegrasi. Terus guru juga kan tidak monoton gitu. Saya tuh pengen menerapkan pembelajaran teknologi tersebut. Bagaimana
punya cita-cita atau punya angan-angan ya yang dibuat rancangan sama kita, ingin memberikan ibaratnya pelatihan tentang media-media pembelajaran yang berbasis teknologi ya, aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tentunya itu mendukung sekali untuk kegiatan pembelajaran kita supaya lebih aktif lagi ya, supaya tidak membosankan di kelasnya. Nah, itu luar biasa berarti. Kira-kira itu apakah mereka siap? Apakah mereka sudah mengenal dengan aplikasi-aplikasi yang sudah disebutkan tadi oleh Bu Tati? Ada untuk Canva saya udah kenal ya, mengenalkan walaupun belum mengoperasikan ya, dia belum mengoperasikan, jadi hanya saya mengenalkan ini ya Canva, bagaimana cara loginnya gitu, tapi belum sampai mengoperasikan gitu. Oke, kalau misalkan nanti itu pembelajaran tadi tentang aplikasi pembelajaran yang akan Bu Tati terapkan akan ajarkan kepada guru-guru, apakah nanti akan maksimal gitu ketercapaiannya, apakah akan tercapai gitu sesuai dengan target yang diharapkan oleh Bu Tati? Target yang saya harapkan sih nggak terlalu besar ya untuk kedepannya, mungkin hanya misalkan 6 aja kayaknya cukup. Asal guru-guru itu tidak ada perkembangannya aja gitu. Terus ada kemauan untuk belajarnya. Nah, itu kira-kira berhasil tidak menurut Bu Tati nanti? Efektif tidak gitu ya? Menurut saya ya, dari hasil selama ini yang saya pernah lakukan, terus antusiasnya mungkin dari guru-guru muda itu bisa untuk berhasil. Bisa, ya? Iya kan, tapi kalau untuk yang sudah yang mau pensiun sudah tua ya, mungkin itu yang tadi kayaknya rada sulit gitu ya. Kalau untuk muda, insya Allah sih kayaknya bisa berhasil. Jadi target awal nih ya buat Bu Tati adalah guru-guru yang muda dulu ya, yang masih produktif dulu, yang masih semangatnya membara, masih menggebu-gebu ya. Mungkin setelah mereka mahir, setelah bisa dan Bu Tati punya rekan untuk melakukan itu, mungkin nanti baru ya tahap selanjutnya kepada guru yang sasarannya guru yang sudah senior. Jadi bertahap nih. Iya. Baik Bu Tati, rencananya nih ya, rencana yang akan Bu Tati yang tadi Bu Tati udah sampaikan kepada saya, kira-kira kapan yang akan dilaksanakan? Rencananya sih kan saya sudah bikin jadwal khusus bulan 2 kali ya. Terus di hari Sabtu saya pengen mengenalkan ke guru bagaimana cara membagi media hari video-video. Saya rencananya itu sebulan 2 kali di hari Sabtu. Di hari Sabtu ya, jadi punya rencana nih Bu Tati akan mengadakan pelatihan di waktu hari Sabtu. Apakah ini tidak akan mengganggu jam pelajaran Bu Tati? Karena hari Sabtu itu adanya kegiatan-kegiatan, jadi lebih kegiatan siswa bukan KBM. Jadi kalau KBM kita lakukan hari Senin sampai Jumat itu untuk membuat Baik, jadi Bu Tati akan memfokuskan di hari Sabtu ini eskulnya itu ibaratnya dengan gurunya gitu ya, bukan hanya dengan siswanya saja. Dilanjut dengan guru. Oke, luar biasa Bu Tati rencananya ini. Kira-kira ada nggak guru yang akan diminta bantuannya oleh Bu Tati untuk menjalankan rencana ini? Ada, jadi kan ada beberapa sekolah nih yang sudah mahir dalam IT. Jadi mungkin saya minta kerjasama sama sekolah untuk bisa kita sama-sama bareng gitu ya, mempelajari teman-teman kita menunjukkan media komputer. Baik,
jadi Bu Tati akan berkolaborasi dengan operator sekolah ya, yang mereka itu dia itu sudah mahir mungkin ya dalam bidang IT-nya. Bagus itu Bu Tati, rencananya luar biasa. Nanti kita minggu depan ya, saya pengen tahu ini apakah sudah berhasil atau tidak ini rancangan Bu Tati yang sudah mau dilaksanakan ini. Jadi saya jadi penasaran, kita nanti agendakan kembali ya Bu Tati untuk ngobrol-ngobrol. Terima kasih Bu Tati. Ini ya saya lupa tadi menanyakan ini. Bu Tati itu setelah ngobrol dengan saya, apa nih yang sudah didapatkan? Jadi udah merasa plong ya sekarang mah, sudah tahu solusinya ya, berarti sekarang mah iya sama-sama Bu Tati, sama-sama. Gimana Bu ya pada proses sertifikasinya? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Juga sudah memperhatikan dengan bersama ya prosesnya. Ada beberapa hal yang saya akan sampaikan Ibu. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian Ibu? Nah, menurut saya tadi sudah sesuai dengan indikator yang ingin dicapai ya. Salah satunya adalah kehadiran penuh. Jadi saya pada saat melakukan coaching tadi sudah mendengarkan aktif dan hadir secara penuh, mendengarkan masalah-masalah yang disampaikan oleh coach dan juga mengidentifikasi masalah yang sedang dia hadapi. Jadi menurut saya sudah sesuai dengan yang indikator yang ingin saya kembangkan. Alhamdulillah, berarti Ibu yang tadi sudah sesuai apa indikator yang Ibu capai ya. Terus tadi saya lihat proses coachingnya Ibu juga sudah sesuai dengan alur kita, sehingga coaching merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada coaching, yaitu dengan merespon ya dengan baik itu pertanyaan tersebut. Terus Ibu juga sebagai coach ya sudah menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang masalah yang ada di coaching ya. Terus yang terakhir Bu Ibu ya, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan setelah proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan dari ketiga inti kompetensi coaching mungkin mendengarkan aktif ya Bu ya. Jadi saya akan mengembangkan lagi kompetensi itu supaya saya bagaimana lebih mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh coach sehingga saya tidak melibatkan masalah saya dengan masalah coach. Jadi itu. Baik, dan intinya kesimpulannya Ibu ya sebagai coach itu akan mendengarkan penuh apapun kesal yang Hadapi oleh iya betul. Siap untuk membantunya lagi ya. Iya Ibu. Sama-sama. Kita berdiskusi tentang hasil coaching tadi ya. Semoga nanti hasil kedepannya lebih baik lagi. Amin, terima kasih Bu, terima kasih.